apakah bangunan tersebut mengisyaratkan tentang sejarah mereka, leluhur kita yang dikabarkan moksa? Itu mereka kembali pada leluhurnya di bumi Bagelen. Itu mereka ada di Pajanan. Nggak cuman Niaga Bagelen dan Siliwangi, Mas. Banyak raja-raja Jawa yang dikabarkan moksa tapi ada di situs Pajanan itu. Karena situs Pajanan adalah suatu bangunan yang sulit untuk ditolak. Kalau itu bukan alam yang membentuk dengan tiba-tiba. Pastinya dibuat atau disusun oleh makhluk berakal. Dan tidak ada seorang makhluk berakal membuat sesuatu bangunan tanpa tujuan. Ya. Kita pasti akan bisa mengungkap karena sudah dapat izin, tapi di mana leluhur sendiri itu belum mengizinkan, ya kita pun juga pastinya akan kesulitan untuk mengungkapkan. Nah, ini sepengetahuan saya itu memang rahasia ini pasti suatu saat akan mendapatkan izin dari leluhur untuk disampaikan. Suatu tempat yang ada di Desa Sidomulyo itu masih di bumi Bagelen juga, di bumi Bagelen. Masih di wilayah Kabupaten Purworejo. Kalau sekarang kita bicara Kabupaten Purworejo. Itu ada suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang sulit atau belum waktunya dibuka dan diungkap. Sebenarnya itu tempat apa? Sebenarnya fungsinya untuk apa? Kenapa tempat itu dibikin? Istilah dibuat pada masa waktu itu. Dan itu pun juga sebenarnya berhubungan dengan yang tadi kita bahas di awal pembicaraan, itu Prabu Swelocolo, Mas. Karena tempat itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Prabu Swelocolo nanti sebagai istilahnya gudang, baik itu gudang ilmu, gudang rahasia dari misteri-misteri peradaban yang selama ini ada, bahkan mungkin peradaban yang ada di tanah Jawa ini, yaitu nanti gudangnya di situ. Gudang itu maksudnya adalah suatu tempat yang isinya banyak. Itu menyimpan macam-macam. Ini yang dimaksud gudang bukan sesuatu gudang yang pada umumnya, tetapi suatu tempat atau lokasi yang isinya sangat banyak. Iya. Bisa mungkin seperti itu ya, iya, maksudnya. Dan saya sudah pernah sampai ke lokasi tersebut. Oh, sudah pernah. Dan itu jika saya mencoba untuk mengkaitkan tentang literasi sejarah, ini mungkin ada sisi nyambungnya. Tetapi kita menghargai apa yang sudah dipesankan oleh leluhur beliau untuk tidak membuka sejarah atau kebenaran yang belum waktunya dibuka. Tetapi saya di sini hanya mencoba untuk mendekat. Saya tidak masuk, tetapi saya mencoba untuk mendekat masih di sekitar area sejarah. Di mana area tersebut ada batas-batasannya, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini masih di luar batas. Jadi saya tidak masuk ke dalam batas yang sudah ditentukan. Di Desa Sidomulyo itu pernah rame, Mas, itu tentang candi baru yang ditemukan. Itu sampai viral loh, itu nasional itu. Tetapi beberapa bulan kemudian berita itu langsung hilang. Dikarenakan katanya itu adalah susunan batu biasa yang tidak ada hubungannya dengan literasi sejarah. Itu mau saya bantah itu, Mas. Betul, mau saya bantah itu. Dan saya bantah malam ini. Kenapa kok saya masih ingin membantah cerita yang langsung memutus literasi sejarah yang katanya tidak berhubungan langsung dengan suatu sejarah. Situs Pajanan. Kita menyebutnya sebagai situs Pajanan, ya. Kalau orang lain menyampaikan sebagai tatanan batu yang biasa, kita menyebut itu sebagai situs. Situs Pajanan. Itu dia berunda-unda dengan potongan batu yang tertata. Bukan batu yang hamparan atau apapun, tidak, tetapi batu yang tertata. Seperti batu yang ditata-tata dan dipasang. Ya, ditata. Itu dia mengerucut seperti piramid. Mengerucut seperti bangunan piramid. Karena itu benar-benar sampai dia hampir menyentuh kesempurnaan. Lancip di atas atau mengerucut ke atas.
itu saya bandingkan dengan cerita atau kisah Gunung Padang. Oh iya. Gunung Padang itu kan ada batu yang tertata dan menyerupai dari piramid. Dan itu tidak terselesaikan. Atau lebih tepatnya, belum diselesaikan. Gitu? Dan dikabarkan juga jika di Gunung Padang tersebut adalah tempat atau terakhir kali Siliwangi tampak. Saya masih bisa mengkaitkan itu dengan situs Pajanan. Mirip ya? Sangat mirip, Mas. Sama-sama di ketinggian. Itu kemiripan pertama. Yang kedua, dari struktural batu yang ada, itu sama persis dengan situs Pajanan. Yang ada di Gunung Padang, itu sama persis yang ada di Sidomulyo dengan nama situs Pajanan. Sama persis itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa yang di Gunung Padang itu tidak diteruskan? Karena tidak menyerupai kerucut. Ya. Tidak sampai mengerucut. Sedangkan yang ada di Pajanan atau Desa Sidomulyo Kabupaten Purworejo itu mengerucut dengan struktur batu yang sama. Kita langsung lari ke atas. Prabu Sowelo Colo. Dia sudah menyiapkan tempat untuk keturunannya di akhir-akhir hayatnya untuk kembali pada leluhurnya. Prabu Siliwangi kembali dia ke bumi Bagelen. Ini kalau menurut saya, ini saya mencoba mengkaitkan. Dia tidak meneruskan perjalanannya untuk masuk ke dalam situs yang berada di Gunung Padang. Makanya situs Gunung Padang tidak diteruskan. Kita melihat kenapa tidak diteruskan, karena struktural bangunan yang seharusnya mengerucut itu tidak mengerucut. Kalau yang ada di situs Pajanan itu mengerucut. Mendekati kesempurnaan ya. Saya berani menyampaikan tentang Siliwangi yang masuk ke situs Pajanan. Karena Siliwangi yang menurut literasi itu adalah keturunan dari Suwelo Colo melalui anak pertama Sri Hamapunggung. Seperti cerita kisah-kisah kita saja, Mas, atau kisah orang lain lah. Meninggal seseorang dalam perantauan, pasti akan kembali. Pasti akan dikembalikan ke daerah di mana dia berasal atau leluhurnya berada. Ya. Dengan permintaan. Nah, saya mencoba untuk membayangkan. Beliau Siliwangi membuat situs yang ada di Gunung Padang untuk peristirahatan terakhir atau moksanya. Tetapi dia mengingat atau ada yang mengingatkan pada beliau jika leluhurnya sudah membuatkan tempat yang ada di Pajanan, Desa Sidomulyo, Kabupaten Purworejo. Mungkin, ini mungkin, Mas, mungkin Siliwangi akhirnya kembali pada leluhurnya. Nggak cuma Siliwangi, termasuk Nyi Ageng Begelen. Makanya kalau kita mencari tentang di mana makam Nyi Ageng Begelen tidak akan ditemukan. Seperti kita mencari makamnya Siliwangi, tidak akan ditemukan. Yang ada hanya petilasan. Yang ada hanya petilasan. Mereka kembali pada leluhurnya, di mana leluhurnya sudah menyiapkan tempat. Kira-kira nyambung nggak, Mas? Nyambung, Mas. Tapi ini masih di luar batas wilayah yang sudah ditetapkan ya. Nggak masuk ke ranah yang rahasia, enggak ya. Ya nyambung juga, Mas, karena yang kita tahu juga tadi sudah sampaikan ke Mas Ari ya. Seperti contohnya orang merantau lah, sejauh apa orang itu merantau pasti akan kembali ke kampung halamannya. Mau berwujud fisik ataupun non fisik. Iya, pasti akan kembali seperti itu. Apalagi jika seseorang itu juga menghargai leluhurnya. Jadi pesan ini pun juga disampaikan pada saya, lebih tepatnya beberapa hari yang lalu, tentang seseorang yang menemui saya menggunakan caping atau tarian itu, yang kemarin pernah saya sampaikan ke Mas Ari. Oh iya. Nah, itu kan dari beliau juga menyampaikan, intinya jangan sampai melupakan leluhur, jangan jadi generasi yang durhaka. Nah, di situ kita ambil segi positifnya. Istilahnya, kenapa kok leluhur pun sampai menyampaikan ojo sampai lali atau leluhur. Nah, ibarat kata, ada kita tuh dari siapa sih? Kan dari orang tua kita. Orang tua kita ada itu dari siapa? Dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada dari siapa? Jadi akan seperti itu terus. Jadi istilahnya kita pun juga
hutang darah dengan leluhur kita. Makanya leluhur pun sempat menyampaikan pesan itu seperti itu ke saya. Jangan sampailah kita melupakan leluhur, jangan sampai menjadi generasi yang durhaka. Hanya saja kemarin malam Senin kemarin juga yang menyampaikan leluhur itu kebetulan di dalam mimpi saya itu menyampaikan itu pakai bahasa Jawa, Mas Ari. Durung wektune nek aku arek diwedharke. Nah, itu kan berarti dari leluhur pun juga sudah menyampaikan atau menginstruksikan belum waktunya untuk semuanya itu benar-benar diungkap, karena dari leluhur sendiri pun juga belum mengizinkan. Sahabat meditator, ini yang beliau sampaikan, kami berdua masih mencoba untuk tidak masuk ke ranah kayak apa yang leluhur sampaikan belum waktunya juga. Ini kita masih berada di luar ranah main zona aman lah. Zona aman gitu. Ini aman nggak sih, Mas? Rodo aman. Rodo aman. Tenan aman apa lagi? Rodo aman sithik. Karena kan ini harus kita sampaikan, di mana pegelen itu sangat luar biasa, dimulai dari era Prabu Swolocolo, dan Prabu Swolocolo itu ya, nah menurut saya, Nyun Sewu, ini tidak mengklaim apa yang kita sampaikan suatu kebenaran mutlak, tidak. Ini menurut kami, ya, Prabu Swolocolo adalah bapak para raja Jawa. Dan semua raja Jawa akan kembali pada leluhurnya, di mana Prabu Swolocolo berada, di bumi Bagelen. Kalau pusat pemerintahan kerajaan Swolocolo pada waktu di Dindieng, di Gunung Perahu, kerajaan Medang Kamulan. Tetapi pusat perekonomian dan pendidikan ada di Medanggelik atau Bagelen. Dan menurut analisa saya, bukan analisa nih, terlalu analisa, menurut perkiraan saya, Prabu Swolocolo itu sudah membangun suatu tempat khusus, di mana tempat khusus itu pun berada di daerah khusus. Bagelen, suatu bangunan ya mirip banget dengan piramida yang ada di Mesir. Persis dengan yang ada di Gunung Padang. Bedanya yang di Gunung Padang itu bangunan tidak terselesaikan. Kalau yang di Pajanan itu dengan struktural batu yang sama, itu bangunan selesai. Walaupun itu tertutup dengan tanah, tertutup dengan pohon, tetapi kita masih bisa melihat bangunan itu mengerucut, tertata dengan batu yang ditata. Apakah bangunan tersebut mengisyaratkan tentang sejarah mereka, leluhur kita yang dikabarkan moksa? Itu mereka kembali pada leluhurnya di bumi Bagelen, di situs Pajanan yang berada di Desa Sidumulyo, Kabupaten Purworejo. Seandainya yang kita sampaikan ini kurang aman karena menurut leluhur kok terlalu masuk, maka kita lompat lagi keluar nih. Kita lompat lagi keluar ini, Mas. Kita cari zona aman nih. Kita keluar lagi. Ya kan? Kita harus keluar lagi dari Pajanan. Kalau tadi saya menyampaikan tentang kita tidak bisa menemukan Ageng Bagelen dengan makamnya karena dikabarkan moksa, Siliwangi pun sama. Tidak ada makam yang bisa memastikan di situ beliau dikebumikan dan dikabarkan pun moksa. Mungkin ini kita di luar batas ya, di luar batas sejarah yang nggak boleh dibuka ya. Itu mereka ada di Pajanan. Nggak cuman Ageng Bagelen dan Siliwangi, Mas. Banyak raja-raja Jawa yang dikabarkan moksa tapi ada di situs Pajanan itu. Karena situs Pajanan adalah suatu bangunan yang sulit untuk ditolak. Kalau itu bukan alam yang membentuk dengan tiba-tiba. Pastinya dibuat atau disusun oleh makhluk berakal. Dan tidak ada seorang makhluk berakal membuat sesuatu bangunan tanpa tujuan. Ya. Kita melompat, Mas. Ini hampir masuk lagi nih dari batasan yang sudah ditetapkan. Medang Kamulan adalah kerajaan. Bagelen dikabarkan suatu kerajaan. Di eranya Ageng Bagelen itu bukan masa kejayaan, tapi di masa akhir Bagelen berada. Tidak bisa ditemukan situs atau peninggalan dari kerajaan Bagelen. Pertanyaannya, Bagelen itu
suatu kerajaan, atau Bagelen itu sebenarnya adalah Daerah. suatu daerah atau wilayah yang masih masuk bagian dari suatu kerajaan. Ini kalau menurut saya Bagelen itu bukanlah suatu kerajaan, tapi memang daerah yang masuk wilayah kelolaan kerajaan Medang Kamulan. Di mana leluhurnya Bagelen, Prabu Swolocolo itu menempatkan keturunannya untuk ikut mengelola wilayah atau memantau bagian-bagian dari teritorial kerajaan Medang Kamulan. Benar sekali. Ini kita tidak membantah sejarah yang Iya. sudah menyampaikan tentang kerajaan Bagelen itu suatu kerajaan besar. Kita tidak membantah, gitu. Tetapi di sini kita mencoba untuk memasuki hitungan godak-gadek, gitu. Hitungan godak-gadek, di mana Bagelen itu mungkin bukan suatu kerajaan besar, Tapi daerah. tetapi Bagelen adalah bagian dari wilayah teritorial suatu kerajaan Medang Kamulan. Dan Bagelen juga bukan kaleng-kaleng. Nah, caranya istimewa, di mana pusat perekonomian dan pendidikan ada di wilayah Medang Gele atau Bagelen. Dan dikaitkan lagi nih, kita melompat lagi tuh. Karena istimewanya bumi Bagelen, maka semua yang berhubungan dengan keistimewaan leluhur kita itu kembali pada keistimewaannya. Orang istimewa dimakamkan atau bertempat tinggal akhir di bumi istimewa Bagelen. Nah, saya menyampaikan lagi, Siliwangi, Prabu Siliwangi Moksa, Nyi Ageng Bagelen Moksa, dan raja-raja Jawa lain yang dikenal atau dikabarkan Moksa, mereka Moksa kembali pada leluhurnya di bumi Bagelen, di situs Pajanan. Untuk kembali ke leluhur, kemungkinan besar iya, Mas. Tapi untuk tempatnya, Jangan. ya itu rahasia. Nah, itu Saya deg-degan ini kita tadi sudah hampir masuk ke wilayah perbatasan. Hampir masuk. Kita keluar lagi dan kita jangan masuk lagi, Mas. Tetap di wilayah aman. Jangan pernah menjadi generasi yang durhaka dan tetap mencintai sejarah, mencintai orang-orang sebelum kita, di mana orang-orang sebelum kita sangat mencintai orang-orang generasi keturunannya. Salam dari kami berdua. Salam dari Kabupaten Purworejo. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Nyun sewu, jika ada yang kita sampaikan nyun sewu kok tidak baik atau tidak, nyun sewu teman-teman kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ambil segi positif. Ambil segi positifnya jika ada, dan tolong tinggalkan anfaedahnya. Ya. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.